Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Mas Dan. Hari ini kita reading malam ya. Reading malam. Lihat-lihat suasana baru pada malam hari. Mas Dan selalu mendoakan mudah-mudahan kalian beserta keluarga yang ada di rumah tetap sehat walafiat, tidak ada yang sakit, dan kalau toh ada yang sakit segera diberi kesembuhan dan segera bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Untuk malam ini kita akan ngobrol, kita akan sharing santai aja ini ya, bahas tentang masa kecil kita. Tentunya waktu-waktu kita masih TK atau SD ya, SD aja ya yang bisa diceritain. Kalau TK kan masih sama orang tua, SD kita sudah jalan sendiri. Nah mungkin teman-teman ada yang kelahiran sama dengan Mas Dan ya, di usia rentan antara 90 sampai 91-an. Itu sangat jauh dari generasi Gen Z ya, jauh sekali, jauh dari generasi gadget, makanya itu sangat menyenangkan sekali. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Aslinya channel Mas Dan itu channel tentang kesenian. Wah ini untuk hobi-hobi aja ini, reading malam aja. Oke, lanjut. Nah sebelum Mas Dan ceritain banyak, Mas Dan ini kelahiran 91-an, tepatnya 91 di umur berapa ini ya? 3 bulan sekian ya, 3 bulan sekian ya. Dulu waktu SD itu sangat menyenangkan sekali dengan teman-teman rekan sejawat. Wow, asik sekali itu permainannya, mantap. Wow, ini SPBU-nya sangat asik sekali. Bentar ya, nanti Mas Dan lanjut. Oke, lanjut. Waktu SD dulu Mas Dan sering dengan teman-temannya itu sering main bareng-bareng, sangat istilah Jawanya guyup, sangat akur rukun gitu kan, ada komunikasi di sini. Nah waktu SD itu Mas Dan kalau naik ke sekolah itu naik sepeda bareng teman-temannya. Ini cerita dari awal ya. Biasanya dulu itu Mas Dan kalau bangun pagi itu pasti dibangunin orang tua. Yang namanya masih kecil ya, kalau untuk rasa tanggung jawab ya sama kayak temennya lah. Temennya ya mungkin 11-12 hampir sama kayak Mas Dan. Tapi itu masa kecil ya. Ya. Berangkat pagi jam 6:30 itu pagi itu masih pagi sekali. Tapi anak-anak zaman sekarang 6:30 itu udah siang karena pembelajarannya ya diajuin ya. 6:30 itu Mas Dan udah nyamperin temennya tuh ke rumah-rumah. Dulu itu sistemnya nggak diantarin orang tua, kemudian saling menghampiri satu dengan yang lain. Jadi terasa gitu loh, apa solidaritasnya, pertemanannya itu terasa sekali. Waktu itu Mas Dan berusia kelas berapa ya? Kelas 3 itu berusia berapa ya? Mas Dan lupa itu. Ya kelas 3 ke atas lah. Naik sepeda menghampiri ke teman-temannya, ke rumah teman-temannya. Lanjut tuh
Lanjut sudah sampai ke ujung temennya, udah satu geng itu ya. Modelnya kan sekolah Mas Dan kan cuma sekolah di samping rumah gitu kan. Jadi satu kampung itu sekolahnya di sana semua. Yang beda kampung ya teman-teman yang lain. Modelnya satu kampung sekolah di sana. Jadi dari rumah Mas Dan sampai ke ujung timur, sampai ke barat, selatan, utara itu diputerin semua sebelum berangkat. Jadi bareng-bareng gitu kan, asik gitu. Setibanya di sekolah ya konvoy dulu zamannya pemilu ya. Pemilu itu lucu kok, zamannya pemilu itu kita juga ikut konvoy. Cuma kita pakai sepeda angin, sepeda yang digenjot itu kan. Nah, itu dikasih suaranya seperti apa ya, kayak botol aqua atau gelas aqua yang sudah tidak kepakai itu taruh di apa itu namanya, jeruji. Nah, ini jeruji, jadi kan disangkutin pakai bola atau benang atau senar gitu kan, sambil ditarik ke apa itu, stang. Nah, stangnya itu ada dililitin sama kayu, jadi bisa diuter-uter kayak motor gini kan, kayak motor gini bisa diuter-uter nih. Greng 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 greng, seperti itu. Sama asik sekali itu kalau konvoy satu kelas. Riuh satu kampung teman-teman. Mungkin yang sudah ngerasain pasti flashback ya, kembali ke masa lalu ya. Waduh, ternyata kayak gitu ya, asik ya. Asik sekali. Sampai di sekolah gurunya belum ada itu. Guru itu paling jam 7 gitu baru datang. Tapi muridnya berusaha untuk awal. Asik sekali. Itu sampai di sekolah kita belajar kan, belajar dan bermain tentunya dengan teman-teman. Kadang juga nggak ngerjain PR, kadang dikerjain bareng-bareng. Yang anak yang paling pandai di kelas itu dimintain apa itu? Dimintain jawaban, contek bareng-bareng. Aduh ya Allah. Itu kenangan ya, bukan apa itu, bukan itu, jangan dicontoh. Kalau sekarang itu nggak baik. Nah, setelah sampai di sekolahan, ya proses pembelajaran seperti biasa ya. Yang paling asik itu kalau waktu istirahat. Asik teman-teman. Ngobrol sama temen yang kesana kesini, jailin temennya, kadang pinjam sepeda temennya buat apa ya? Ya ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Buat balapan di halaman sekolahan ya, itu jangan ditiru, itu nggak baik tuh. Sekarang nggak boleh itu kayak gitu ya. Yang namanya pinjem itu ya harus bilang sama temennya. Kalau temennya memberikan izin ya nggak apa-apa kita pinjam, tapi harus merawat. Kalau dulu udah nggak minjem, makanya asal-asalan. Waduh, itu jangan ditiru ya, nggak baik teman-teman. Setelah itu pelajaran paling menyenangkan adalah pelajaran olahraga. Kenapa kok olahraga? Karena pelajarannya di luar kelas. Itu sangat menyenangkan sekali teman-teman. Main bola, kasti, badminton, wah itu asik. Selepas olahraga, kita langsung mandi di kali. Kan itu sekolahnya belakangnya kali ya, sekolah Mas Dan teman-teman ya, belakangnya kali, sungai. Kita secara berkelompok mandi di sungai. Itu sangat menyenangkan. Apalagi yang sungai apa itu ya, habis hujan kan ya lumayan itulah apa, penuh airnya. Itu enak sekali. Langsung lepas baju, langsung kita
nyelam di situ. Waduh, itu sangat asik sekali. Pulang-pulang jam 1. Jam 1 kita pulang. Sampai serumah, lanjut kita main lagi tuh. Sama teman-teman ketemu lagi itu. Yang namanya teman sekolahnya juga teman di kampungnya. Ya kan? Kita janjian. Nanti kita main di rumahnya siapa ini? Kita janjian seperti itu. Tapi kita pulang dulu ya, makan, kemudian nonton TV sejenak, habis itu main sampai asar, bahkan lebih, bisa sampai maghrib. lucunya pada posisi seperti itu, misalnya ya kita pulangnya maghrib gitu kan, katakannya sebelum maghrib lah, jam 5 atau setengah 6. Atau dulu kan zamannya TPA ya, zamannya Mas dan masih kecil kan TPA itu yang posisi paling menakutkan waktu sore menjelang TPA itu adalah ibu. Wow, itu paling serem itu ibu. Kok bisa coba? Gimana coba? Yang satu lighting dengan Mas Dan pasti tahu ya. Tahu. Serem sekali ibu kalau udah jam segitu. Anaknya dari pulang sekolah, ganti baju langsung jalan main lagi. Tahu-tahu udah sore. Gimana perasaan ibu? Pasti sangat emosi sekali, marah itu ibu. Kalau ibu sudah mulai keluar rumah, nyamperin di tempat kita main, itu kita langsung diam, takut, kita langsung lari terbirit-birit. Itu hebatnya ibu. Kalau yang nyari bapak ya bisa dinego lah, kan sama-sama laki-laki. Ya, tapi ya janganlah, siapapun itu orang tua yang, buat teman-teman ya, khususnya yang generasi Gen Z ini yang menjadi subscriber Mas Dan kawasan seni budaya official, ya jangan ditiru hal seperti itu. Nah, ini zamannya sudah berbeda teman-teman. Zamannya anak harus lebih taat kepada orang tua. Ya, karena harus kita sadari bahwa doa orang tua itu pasti mustajab, pasti akan terrealisasi, langsung diberikan oleh Allah. Nah, itu Mas Dan lanjut ya. Ibu nyuruh untuk pulang. Kemudian teman-teman mempengaruhi, nanti dulu kita masih asik. Ya udah, kita langsung larut di situ. Kadang kalau kita main gundu, itu kan gundu asik sekali, lereng itu ya, asik sekali mainnya itu, asik. Ada gundu, ada layangan, ada gambar, ada coklat sama bentik ya itu ya, yang kayu dipotong jadi dua, satunya panjang kurang lebih 30-50 cm, sama yang satunya pendek kurang lebih 15 cm, ya itu kan ada agak tanahnya dilubangi sedikit, habis itu kita sodok, teman-teman yang lain menangkap. Itu kan bentik itu ya, permainan tradisional. Kalau enggak itu lempar sendal. Genteng kita pecah, kemudian kita tata menjadi menara gitu kan. Genteng kita sendal kita lemparkan ke genteng itu sampai roboh. Nah, itu permainan paling asik. Oh ya, ngomong-ngomong tentang permainan, Mas Dan ingat nih peristiwa yang sangat asik, unik. Nah, peristiwanya seperti ini ceritanya. Oke, stop dulu ya.
Zaman dulu kan seringnya main gundu, kelereng, kemudian layangan, kemudian gambar, kemudian congklak dan sebagainya. Itu permainan mengandung judi semua itu. Kelereng dan gambar itu permainan mengandung judi. Sama satu, gulungan karet. Mungkin masih ingat kali ya. Kita bikin kolom, kalau main karet ya kita bikin kolom, kolomnya 6 atau 9 itu. Kemudian kita kasih nomor masing-masing kolom 1 sampai 9. Kemudian kita melemparnya dari kejauhan. Misalnya satu karet, kebetulan karet kita yang kita lempar masuk ke dalam kolom nomor 1 misalnya, berarti kita dapat 1 karet. Misalnya karetnya kita dobelin 3, masuk ke kolom 2, berarti kita dapat 6 karet. Seperti itu, berlipat-lipat itu judi ya. Jangan ditiru. Sekarang judinya modelnya sudah tidak kayak gitu. Ada yang game online dan lain sebagainya, dan slot dan sebagainya. Itu jangan ditiru teman-teman. Kata Bang Haji Romai Rama, judi ya itu kan. Tidak boleh. Permainan yang aman-aman saja ya, sesuai syariat Masdan itu nggak boleh. Kemudian ada kelereng juga. Itu juga menarik ini kelereng nih. Suatu saat Masdan main sama teman-teman, dan kebetulan Masdan menang itu. Menang itu banyak itu. Modalnya cuma 5 sampai 10 kelereng, pulang bisa bawa 20 sampai 30 kelereng. Kalau bisa, ya kita menang. Itu juga judi. Nah, suatu ketika Masdan main kelereng sama teman-teman. Main kelereng, kita bergantian siapa yang kalah, siapa yang menang, muter terus. Sampai ada teman Masdan yang menang banyak itu, sampai 2 saku di celana itu penuh dengan kelereng itu. Tambah uang, tambah saku yang ada di bajunya dia penuh, karena dia sekali memainkannya kelereng. Misalnya dari jarak 1 meter main kena kelerengnya temennya bayar berapa kelereng gitu. Ini langsung oke, banyak sekali dia menang. Seperti itu. Suatu ketika orang tuanya manggil temennya, katakanlah namanya Andi ya. Andi, ayo pulang, ini udah waktunya makan siang, makan sore kala itu. Langsung Andi pamit dengan teman-temannya, pamit sama Masdan sama teman-teman Masdan. Langsung teman-temannya nggak terima. Jangan pulang dulu, kamu masih menang. Kamu masih utang, aku masih harus menang ini. Kata teman-temannya seperti itu. Andi ya tetap pulang, karena dia dipanggil orang tua, ya kan? Pulang, teman-temannya nggak terima, kalau kalah. Ya udah, Adi pulang, teman-temannya suruh ke rumahnya si Adi. Bilang lagi, Adi, ayo main lagi yuk, kayak gitu. Nah, itu kan yang namanya orang tua sudah manggil, kita harus memenuhi panggilannya ya, nggak boleh nawar. Orang tua loh itu ya, apalagi ibu, kita nggak boleh nawar, harus oke. Esokan harinya si Andi janjiin sama teman, besok aku main lagi. Ketemu lagi deh, satu komplotan. Ketemu, langsung main lagi, main kelereng ya. Gak tahu kenapa permainan zaman dulu itu kok musiman. Kelereng paling seminggu itu anak-anak mulai bosan ganti. Kemudian 2 minggu berikutnya permainan gambar. Semua gambar semua, dari anak kecil
remaja sampai dewasa itu bubar ya. Kemudian minggu berikutnya main layang-layang, sama terus sampai muter terus. Yang paling lama itu adalah permainan Tamiya, teman-teman. Ada yang tahu permainan Tamiya? Ya, Tamiya itu adalah mobil balap kecil yang ada di lintasan khusus yang didorong dengan kekuatan baterai. Kecil sekali mobilnya. Dan itu masa keemasannya di usia Mas Dan atau SD. Dulu sampai ada itu kok turnamen balap Tamiya. Mas Dan pernah ikut itu di gedung balai desa gitu kan. Ada lintasan itu ya, wah lintasnya panjang. Daftarnya berapa ya kala itu ya, 5.000 atau 2.000 gitu loh. Nah itu kan kelemahannya kan kalau ada kayak flyover naik gitu loh ya. Ya seusia Mas Dan tahu itu Tamiya langsung loncat. Kadang kata teman-teman, oh itu pemberatnya kurang, harus dikasih uang recehan. Uang dulu kan 1.000 gunungan itu kan berat itu, atau enggak uang 100 rupiah itu ya, logam itu ya, itu kan berat itu. Tambahin 2 gitu udah, sama dikasih rem di belakang. Remnya ya bukan rem kayak mobil-mobil itu enggak ya, cuma tambahin PCB di belakang, dikasih apa itu spon ati, itu udah ngerem cicit gitu, udah ngerem itu. Di bempernya dikasih itu udah ngerem, sama kasih pemberat biar gak terbang maksudnya. Itu kreatif kok itu, buat sekali itu zaman anak-anak zaman dulu. Misalnya mobilnya nggak stabil, misal rollernya terlalu kecil sehingga kalau belok itu naiknya sangat tinggi, itu ya di rollernya ditambahi apa gitu. Itu sangat kreatif. Tamiya itu ya permainannya kecil, mobilnya kecil, tapi modalnya mahal. Dulu dinamo 20.000 itu berat sekali belinya, berat sekali. 20.000 zaman Mas Dan SD kan ya. Wah berat sekali SD itu. Sekarang ya alhamdulillah baru sampai Tamiya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok lagi ya. Nah, ini Mas Dan sudah sampai rumah ini. Dadah, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.